Menurut sejarawan, Yesus berdakwah selama 3 tahun. Boleh dibilang itu adalah waktu yang cukup singkat, sehingga masih banyak ajaran-ajaran yang belum tersampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kemudian pada ayat berikutnya, ada kalimat yang menarik, yaitu, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah Roh kebenaran itu? Menurut sebagian orang Kristen, Roh kebenaran yang dimaksud pada ayat itu adalah Roh Kudus. Apa benar Roh Kudus? Mari kita buktikan. Kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, Yesus mengatakan bahwa penghibur itu tidak akan datang kalau Yesus belum pergi. Dan jikalau Yesus pergi, penghibur itu akan datang. Kalau kita misalkan penghibur ini adalah Roh Kudus, pertanyaannya, apakah Roh Kudus baru datang saat Yesus pergi? Tentu tidak. Roh Kudus sudah ada jauh sebelum Yesus lahir, bahkan ada saat Yesus hidup. Jadi, nubuat penghibur pada ayat Yohanes 16:7 tadi tidak bisa kita maksudkan kepada Roh Kudus. Lantas, siapakah Roh kebenaran itu? Coba kita cocokkan dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah lebih pantas? Lihat ayat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Kata Yesus, jika penghibur atau Roh kebenaran itu datang, Dia akan bersaksi mengenai dirinya, Yesus. Kesaksian di sini adalah kesaksian tentang siapa Yesus itu. Di dalam Alkitab, belum ada ayat yang jelas mengenai kesaksian Roh Kudus tentang Yesus. Akan tetapi, sebaliknya, Nabi Muhammad SAW banyak memberi kesaksian tentang siapa Yesus itu. Misalnya, pada hadis berikut ini, para nabi adalah seperti saudara sebapak. Ibu mereka berbeda, tapi agama mereka satu. Sesungguhnya, akulah yang paling berhak dengan Isa ibnu Maryam, karena tidak ada antaraku dan dia seorang nabi pun. Sungguh dia akan turun, maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang yang berkulit antara merah dan putih dalam keadaan berpakaian 2 kain yang bercelup ja'faran. Rambutnya seperti meneteskan air padahal tidak basah. Ia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, menggugurkan jizyah, dan mengajak manusia kepada agama Islam. Allah binasakan pada zamannya seluruh agama-agama selain Islam. Allah binasakan juga Dajjal, maka terjadilah keamanan di muka bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, Roh kebenaran yang dimaksud lebih mengarah kepada Nabi Muhammad. Nabi yang dinubuatkan Yesus akan datang sepeninggal beliau. Nabi yang bersaksi mengenai Yesus, Nabi yang memuliakan sosok Yesus, Nabi yang banyak berbicara berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Mari kita sama-sama berfikir, terutama sahabatku yang Kristen, mari kita renungi hal ini. Apakah ayat-ayat tersebut cocok dengan Roh Kudus atau dengan Nabi Muhammad? Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa atau Yesus
meramalkan tentang datangnya seorang nabi, yaitu Muhammad. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat ke-6. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang Kristen untuk memeluk agama Islam.